Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di acara Mas Show yang kelima tentang peringatan Hari Radio Republik Indonesia. Ya, di sini kita sudah kedatangan narasumber, ya, yang mungkin bisa dikatakan lebih berpengalaman di bidang industri radio seperti itu, ya. Kita langsung saja perkenalkan dari narasumber kita ini, ya. Dari untuk nama mungkin bisa langsung jelaskan Pak, ya. Untuk namanya siapa? Ya, oke. Nama saya Bambang Eko Cahyo. Saya lahir besar di Bogor. Memulai karir di industri radio juga di Bogor. Di Suara Antara FM Bogor waktu itu. Oh ya, nah tadi udah dijelaskan kan ya tentang pengenalan diri singkat mungkin ya dari beliau, karena kita sudah istilahnya agak jaga jarak ya karena kita lagi di pandemi COVID-19 ini, kita mungkin boleh dibuka saja Pak ya, supaya lebih enak ngobrolnya ya. Nah, di sini kita tentang Radio Republik Indonesia, ya. Di sini yang saya baca ya, saya udah memiliki artikel tentang sejarah Radio Republik Indonesia, ya. RRI ini berdiri secara resmi pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh-tokoh yang mungkin memang ada di bidang tersebut pada saat masa penjajahan, ya. Mungkin untuk dari Pak Bambang mungkin ya ada penjelasan sedikit mungkin tentang radio, industri radio tersebut ya. Oke, baik, terima kasih. Memang sejarah industri radio di Indonesia sebetulnya tahun 60-an kalau industrinya ya. Awal 70-an. Tapi kita bicara soal RRI. RRI itu tahun 1945 berdirinya karena menjadi alat perjuangan. Tapi sebelumnya itu di Solo ada sebuah radio juga yang didirikan oleh Kesultanan Solo sebelumnya. Nah, kita sekarang bicara soal radio. RRI itu menjadi alat perjuangan dalam menyemangati rakyat Indonesia melawan penjajahan. Jadi memang erat sekali hubungan antara RRI dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya sekarang mau cerita. Setelah RRI itu antara tahun 45 sampai tahun 60 tuh tumbuhlah radio-radio, terutama tahun 60-an ya. Banyak radio-radio amatir didirikan di beberapa kota. Kalau di Bogor mungkin banyak yang kalau pernah hidup di zaman itu kita kenal dulu ada radio namanya Victory, Lesmana, kemudian Mustang, juga Aristiara, kemudian juga Eskrap, kemudian juga Elpas, ada kemudian radio Kauman. Itu adalah radio-radio amatir yang memang berdiri di Bogor awal tahun 60-an, akhir tahun 60-an. Itu kemudian berkembang menjadi industri radio. Di Bogor mungkin yang masih bertahan sekarang adalah Elpas ya. Elpas masih Elpas Bogor ya. Elpas Bogor. Elpas itu dari singkatan Lebak Pasar. Jadi dulu dia radionya ada di Lebak Pasar, di Pasar Bogor, kemudian pindah sekarang. Sekarang ada di Loji kalau nggak salah. Terus radio Victory dulu namanya, sekarang jadi Kisi ya. Itu dulu namanya Radio Victory, sekarang pindah ke Cibinong. Kemudian ada radio Mustang. Mustang itu dulu di Dewi Sartika. Sekarang di Jakarta kan, sama dengan Aristiara juga sama. Jadi itu radio-radio yang berasal dari Bogor. Kalau Mustang pindah ke Jakarta, kemudian Lesmana ada di Bogor tetap, tapi sekarang menjadi Radio Roja Lesmana, menjadi radio dakwah. Kemudian ada Mega Suara juga radio yang cukup lama, itu dulu di Cipayung. Jadi dulu namanya bukan Mega Suara. Terus saya berkarir pertama kali di Radio Suara Antara. Suara Antara itu berdiri 31 Agustus 1983 di lama ya, 82 di Bogor, tapi kemudian
pemiliknya berubah dan akhirnya berganti dan tidak dilanjutkan. Nah, sekarang kita mau lihat soal radio sekarang ya. Kalau kita lihat anak-anak yang mendengarkan radio siapa sih sekarang ya? Kita baby boomers yang usianya di atas 30 tahunan. Yang kalau anak muda milenial dengerin radio udah jarang. Udah jarang ya Pak. Ya kalau Mungkin radio sekarang udah podcastan lah istilahnya lebih ya mereka pada ke Spotify atau ke YouTube lah. Jadi sangat jarang milenial menggunakan radio receiver. Di rumah-rumah juga orang jarang sekarang punya radio receiver. Nah, kebanyakan sekarang radio tapi tetap berfungsi. Kenapa? Karena dia adalah media yang paling penetrasinya tinggi. Jadi orang dengan murah bisa mengakses radio ya. Kalau pakai internet kan masih butuh kuota, terus butuh, koneksi, jaringan yang bagus. Tapi kalau radio kan enggak. Radio penetrasinya cukup tinggi dan tetap menjadi media yang paling efektif untuk menggrab pendengar pemirsa yang cukup luas. Nah, seperti di masa pandemi seperti sekarang itu, fungsi radio sebenarnya harusnya lebih kuat, terutama untuk membantu program PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Karena nggak semua orang bisa mengakses internet karena berbagai kendala, mulai dari nggak punya gadgetnya, terus ada yang punya juga gadgetnya udah nggak support, terus kuota dan lain-lain. Jadi peran radio itu sangat penting. Oleh karena itu di beberapa daerah di Indonesia itu berdiri radio-radio pembelajaran jarak jauh COVID-19. Yang saya tahu kemarin di Palu, kemudian di Lembata, saya kebetulan baru diundang oleh Kominfo ikut sebuah webinar yang berbicara soal itu. Nah, ini juga terjadi di Kota Bogor. Di Bogor nih, memang sih sudah cukup dekat dengan ibu kota, jaringan banyak, cukup membadai. Tetapi kan tidak semua orang mempunyai itu dengan keterbatasan. Tapi mudah-mudahan dengan radio mereka bisa ikut pelajaran. Oleh karena itu kita akan segera meluncurkan sebuah radio pendidikan darurat COVID-19. Frekuensinya 107,9 FM. Dan ini radio hanya mengudara pada saat COVID. Disebutnya radio darurat, namanya darurat, dia maksimal 1 tahun umurnya. Dan fungsinya adalah menjadi media pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya radio darurat COVID ini, radio pendidikan darurat COVID, artinya kesempatan untuk mendapatkan pengajaran bagi siapapun di wilayah Bogor, terutama Bogor Barat ini dapat terpenuhi. Jadi radio ini nanti isinya adalah pembelajaran yang akan diisi oleh Dinas Pendidikan dan juga tentu saja sekolah-sekolah yang berminat untuk bergabung dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ketika siaran ini ditayangkan kita sudah mulai mengudara di 107,9 FM dan kita akan mengudara mungkin paling lama 1 tahun sampai COVID selesai. Dan fungsinya tetap menjadi media pembelajaran di mana nanti sekolah mengirimkan modul ke siswa, nanti akan belajar. Yang menarik adalah bahwa tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan medium radio. Tentu saja kita akan lebih konsen kepada mata pelajaran yang bukan tidak matematis lah, artinya kalaupun sains biologi masih bisa, tapi kalau udah matematika untuk mengajarkan sesuatu tanpa menggunakan visual itu susah lah. Jadi memang kita nanti akan lebih cenderung ke sana. Bahasa Sunda masih bisa digunakan di radio ini. Jadi kira-kira gitu bahwa momentum Hari Radio yang ke-75 ini adalah, kalau saya bilang adalah revitalisasi fungsi radio, di mana dia tidak akan tergantikan oleh medium apapun, oleh internet sekalipun yang punya daya jangkau, karena masih keterbatasan ya, banyak keterbatasan yang dimiliki oleh media-media itu. Tapi tentu saja ini juga menjadi kesadaran bagi orang radio bahwa
kita harus lebih kreatif untuk membuat konten-konten yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Karena itu sekarang mudah-mudahan dengan HP yang apapun tinggal punya handsfree, di download Amster ya di App Store. Kan sekarang ada App Store yang FM radio, tinggal di download, nanti dicari aja frekuensinya 1079 FM. Nanti ini akan menjadi media pembelajaran bagi siapapun, anak-anak di wilayah Bogor Barat. Nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada seluruh murid. Jadi tidak ada kendala bagi siapapun untuk bisa mengakses pelajaran. Kira-kira itu hikmah dari pandemi dan hari radio yang ke-75 ini, di mana radio, kalau saya bilang empowering people, mereposisi perannya menjadi sebuah media kembali ke dulu ketika dia lahir sebagai media perjuangan. Jadi sekarang dia pun kembali lahir untuk menjadi media yang memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi seluruh orang. Istilahnya untuk COVID darurat ini memang sangat dibutuhkan untuk pandemi ini Pak karena minimal. Jadi mungkin untuk dari sekolah-sekolah lainnya pun masih bisa menggunakan radio. Iya, bisa nanti tinggal berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor, ataupun nanti bisa diatur lah dengan pihak Al Mustari selaku inisiator kegiatan ini. Kembali lagi seperti zaman para dahulu. Iya, ke fungsinya kembali. Radio memang fungsinya adalah perjuangan. Di setiap negara begitu. Di setiap negara radio adalah alat propaganda nomor satu. Sebelum TV hadir, sampai sekarang pun radio masih menjadi alat propaganda yang paling efektif. Di gurun-gurun pasir itu, di kawasan Afghanistan gitu, radio masih menjadi alat untuk menyampaikan informasi propaganda kepada semua orang di Afghanistan, di negara-negara yang kata orang sangat radikal. Jadi kira-kira gitu. Amerika Serikat menyiapkan banyak biaya untuk membuat stasiun-stasiun pemancar untuk menderadikalisasi orang di beberapa negara. Dulu ada cerita soal sebelum Timor Merdeka tuh, Portugal mengirim sebuah kapal untuk siaran di tengah laut ke Indonesia tapi akhirnya kan Timor merdeka juga. Seperti sekarang Amerika tetap siaran khusus buat Kuba. Jadi di Miami itu dia pasang pemancar khusus untuk mempropaganda Kuba. Ya itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi memang walaupun nggak diekspos di dirinya Pak tetap masih berjalan. Ya itulah makanya radio sekarang kembali kepada hitohnya, menjadi sarana empowering people, meningkatkan kapasitas orang. Nah, jadi mungkin saatnya untuk kembali kita berperan di masyarakat yang lebih luas, bukan cuma memutarkan musik saja. Ya, biasanya kan kalau pada zaman istilahnya normalnya kan kayak saya lah istilahnya mendengarkan radio itu cuma hanya untuk lagu-lagu musiknya aja istilahnya kan, seperti ada beberapa yang sering saya dengarkan. Mungkin kalau untuk sekarang karena memang lagi pandemi ini, jadi radio ini berfungsi alih jadi radio darurat COVID. Kebanyakan gitu. Kalau mereka yang nggak bisa full seperti radio pendidikan ini, mereka menyampaikan pesan-pesan COVID. Sama radio ini juga akan menyampaikan pesan-pesan COVID kepada masyarakat luas di wilayah siarnya, mungkin sekitar daerah Bogor Barat. Saya kira itu. Oke. Bagi yang menonton tayangan ini saya harap lebih dapat memanfaatkan radio ini dalam bentuk kita mengapresiasi pada saat masa penjajahan kita waktu dulu karena radio ini tidak akan luput atau tidak akan tertutup oleh istilahnya internet yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang. Mungkin radio ini akan tetap ada istilahnya, walaupun ada beberapa yang
lebih misalnya lebih instan seperti itu ya. Ya, kita juga nanti radio darurat COVID itu bisa didengarkan di internet. Iya, jadi seperti jadi gabung internet. Istilahnya Pak ya. Kita multi convergensi digital. Jadi mungkin yang terakhir Pak ya untuk pesannya lah istilahnya kepada masyarakat. Kembalilah mendengar radio. Nah, berarti kembali lagi mendengar radio ya. Jadi apapun ceritanya dengarlah radio karena radio adalah media yang membuat Anda merdeka. Anda bisa mendengarkan radio dengan kondisi apapun. Mau nyetrika, mau masak, mau di mobil, mau tiduran. Saya kayak dulu saya lihat nonton mungkin masih di TPRI itu ya Pak, masih Keluarga Cemara tuh biasanya kan kalau saya nonton pagi itu orang tuanya sambil nyetrika sambil ngedengerin radio. Iya, itu sebenarnya budaya bagus di Amerika, di negara yang semaju itu. Dia tetap mendengarkan radio. Kenapa? Karena buat orang Amerika radio adalah budaya mereka. Jadi orang Amerika tuh yang paling dibanggakan adalah budaya dalam hidup mereka adalah radio. Radio ya. Bahwa orang Amerika penemu radio, Thomas Alva Edison, itu penemu radio. Jadi orang Amerika tuh sangat bangga dengan dunia radio. Jadi kalau misalnya dia pergi kemana-mana dia serasa di rumah, karena ada radio. Radio itu hasil budaya dia. Jadi orang Amerika ngerasa di negerinya sendiri walaupun di mana-mana asal ada radio. Kira-kira gitu lah. Sama bentuk apresiasi dari yang penciptanya itu ya Pak ya istilahnya. Betul. Mungkin cukup sekian Pak ya. Terima kasih banyak terima waktunya. kasih atas informasi tentang seputar radio ini ya, industri radio. Jadi jangan sampai tadi ya, jangan padam istilahnya untuk mendengarkan radio karena radio ini sangat penting apalagi pada saat pandemi ini ya. Sekian dari acara Mas Show yang kelima ini. Terima kasih pada Pak Bambang ya yang sebagai narasumber kita, dan jangan sampai istilahnya bosan-bosan melihat acara Mas Show ini ya, karena nanti akan terus update untuk acara-acara tertentu ya, untuk hari-hari besar-besar seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Mas Show yang akan datang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Yayasan Islam Al Mustari.